Gaya bahasa dan majas. Gaya bahasa dan majas secara garis besar dibagi menjadi 5. Yang pertama, perbandingan. Kedua, pertautan. Dan ketiga, pertentangan. Perbandingan terdiri dari gaya bahasa yaitu perumpamaan atau smile, yaitu gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bagai, umpama, seperti, ibarat. Contohnya, engkau bagai bulan kesiangan, cintaku seperti panas dan apinya, seperti putih dan kapasnya. Perbedaan dengan gaya bahasa metafora. Bahasa metafora seperti gaya bahasa perbandingan dia, membandingkan secara langsung. Lebih jelasnya, ini adalah gaya bahasa yang tadinya perumpamaan dirubah menjadi metafora. Misalkan, kasihku seperti bulan, kasihku seperti pelita di dalam hatiku. Kata kasihku seperti kasihnya hilang. Engkaulah pelita hatiku, dan itulah yang disebut dengan metafora. Sedangkan pelita hati sebagai kata ganti. Kasih itu menjadi metafora namanya, sebab di sini langsung. Kemudian gaya bahasa personifikasi. Dalam gaya bahasa ini ada perorangan. Yang dimaksud dengan perorangan di sini adalah sesuatu yang bukan orang tetapi dianggap orang. Contoh yang paling klasik yaitu pucuk cemara menari-nari, ombak berpencaran. Tetapi ada gaya bahasa yang digunakan oleh Amir Hamzah. Amir Hamzah ketika berbicara dengan Tuhannya, kaulah kandil gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Kemudian dia mengatakan bagai gadis di balik tirai. Itu adalah gabungan perbandingan dari perumpamaan sampai ke personifikasi. Jadi Tuhan dianggap seperti orang. Jika Khairil berkata, akulah bintang jala, binatang jala, dan itulah metaforanya. Kemudian gaya bahasa pertautan adalah gaya bahasa antara lain, yaitu metonimia. Gaya bahasa ini berkaitan dengan merek, tetapi menggantikan jenis bendanya. Misalkan contohnya minum aqua, padahal yang dimaksud adalah minum air mineral bermerek aqua. Contoh lagi, naik kijang, yang dimaksud adalah naik mobil bermerek kijang. Itu adalah contoh gaya bahasa metonimia. Gaya bahasa pertautan lain yaitu adalah olusio, yaitu mempertaukan sesuatu dengan ungkapan yang sangat umum. Ungkapan umum seperti, misalkan contoh kura-kura dalam perahu kau. Yang dimaksud adalah pura-pura tidak tahu. Kemudian gaya bahasa lainnya adalah sinekdoke. Ini terdiri dari pertama, pras prototo, kedua, totem proparte. Totem proparte. Gaya bahasa pras prototo adalah gaya bahasa yang menyebutkan sebagian tetapi dengan maksud seluruhnya. Contohnya adalah saya tidak melihat batang hidungnya. Yang dimaksud di sini adalah sosok orang tersebut tidak terlihat. Contoh lagi, dalam ulang tahunku, ibu memotong 2 ekor kambing. Yang dimaksud di sini itulah yang dimaksud dengan pras prototo. Sedangkan totem proparte adalah gaya bahasa yang sebaliknya, yaitu menyebutkan seluruhnya tetapi yang dimaksud adalah sebagainya. Sebagian. Contoh piala, bola basket dimenangkan oleh SMA 8 dan yang dimaksud adalah timnya. Gaya bahasa pertentangan terdiri dari pertama,
Gaya bahasa hiperbola, menggunakan bahasa yang berlebihan. Misalkan contoh, kalau kamu tidak percaya, belahlah dadaku, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Sedangkan gaya bahasa litotes adalah gaya bahasa merendah tetapi dengan maksud menyombong. Misalkan contoh, silahkan mampir di gubuk kami. Kemudian gaya bahasa eufemisme, itu adalah gaya bahasa penghalusan. Contohnya misalkan dalam kultur Jawa, misalkan anak itu kurang pandai. Kemudian gaya bahasa ironi, yaitu gaya bahasa sindiran, menyatakan kata-kata tetapi hal yang saling bertentangan. Misalnya, aduh tulisanmu bagus nak, seperti ceker ayam. Kemudian gaya bahasa antitesis, gaya bahasanya menggunakan kata-kata berpasangan, tetapi maknanya saling berantonim, misalkan kayak miskin, tinggi rendah sama saja. Gaya bahasa lainnya adalah paradoks, yaitu gaya bahasa berlawanan, tetapi sebenarnya tidak. Dia menggunakan kata yang satu denotasi, yang satu bermakna konotasi. Misalnya, dia kesepian di tengah ramainya kota. Gaya bahasa lainnya adalah seperti klimaks, arti klimaks dan lain-lainnya. Klimaks misalkan jangankan 1.000, 1 juta pun saya bayar. Sedangkan yang anti klimaks berbanding terbalik. Misalkan contoh, jangankan kau minta 1.000, 100.000, 1.000 pun saya sedang tak punya. Gaya bahasa lainnya seperti paralelisme, terdiri dari bisa anaphora, epipora, kemudian epifora, bukan anafora. Repetisi dan tautologi, pars pro toto. Ini memiliki perbedaan yang sangat tipis. Dalam paralelisme ini biasanya dalam puisi. Ketika dalam puisi itu, dalam baris-baris awal, di baitnya itu diulang-ulang sama. Misalkan bungamu adalah mawar, bungamu adalah melati, itu adalah anaphora. Tetapi jika sama itu di akhir, diulangnya di akhir itu disebut epipora. Dalam sajaknya Saiful Bahri ada sepisau luka, sepisau duka, dan itulah anaphora yang persamaannya di akhir baris. Repetisi adalah gaya bahasa pengulangan tetapi di dalam kalimat lain. Tentunya juga berbeda dengan paralelisme. Contohnya adalah cinta adalah pengorbanan. Kebahagiaan adalah cinta, jadi tidak harus sejajar. Sedangkan tantrologi, gaya bahasa pengulangan juga, tetapi lebih bersifat penegasan. Contohnya misalkan pada kata, engkau harus terus bergerak, sekali lagi bergerak dan jangan pernah berhenti. Tetapi berkait dengan itu semua, biasanya contoh soal UN, atau pada puisi di atas. Terus kemudian ada bait yang kosong. Ketika ada pernyataan, pilihlah pilihan jawaban berikut untuk mengisi bait yang rumpan. Pada puisi ini atau sama baris yang bermajas adalah kalimat bermajas yang cocok untuk menjawab mengisi barisan bait puisi di atas adalah. Jadi ada kata-kata bermajas, maka pilihlah kita adalah pilihan jawaban yang mengandung majas itu yang terutama. Biasanya ada beberapa pilihan. Jawaban sama sekali bermakna denotasi. Misalkan A denotasi, C denotasi, E denotasi, dan yang bermajas hanya B dan D. Maka pilih jawaban B atau D, kemudian cocokkan
dengan baris kata-kata sebelum dan sesudahnya.